Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia yang saat ini sudah menjadi mantannya kamu ya. Nah, jadi kita akan cari tahu apakah si yang mantan sudah move on saat ini dari kamu atau bagaimana ya. Baik, namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Capricorn, langsung saja kita mulai. Ada Five of Pentacles di sana, berikut ada energi, kemudian ada ini, berikut ada ini, dan kemudian ada di sini. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya, apakah orang ini sudah move on dari kamu? Tentu saja jawabannya adalah belum ya Capricorn. Walaupun kamu katakan bahwa kalian sudah putus ya, kalian sudah selesai, hubungan ini telah usai sudah sekian lama gitu ya, udah hitungan sekian bulan gitu ya, atau sekian tahun gitu ya, bahkan beberapa tahun sudah, tapi malah orang ini belum move on gitu loh, sedang masa proses dia ya. Jadi kayaknya lambat banget move onnya seseorang ini dari kamu, karena Mari lihat di sini tuh bisa ya, entah memang betul kamu yang ninggalin dia. Jadi memang biasanya kalau orang yang menganggap diri aku dicampakkan, aku ditinggalkan, memang biasanya nih ya, dari pengalamannya Mari melihat lingkungannya Mari, memang Mari belum pernah uji klinis, tapi hanya sebatas kayak ngelihat aja ya secara empiris gitu ya. Memang orang yang ditinggalkan, orang yang dilepaskan, itu tuh lebih lambat move on-nya, lebih lambat gitu ya. Dan ini yang sedang dia alami gitu ya. Masih sering ini tuh kayak galau, minimal ya, galau, sedih, bahkan menangis, meratap, masih mau ini meratap, waduh kenapa aku ditinggalkan, kenapa aku dicerai, kenapa kamu memilih untuk berpisah dari aku wahai Capricorn. Nah, masih sering dia yang berpikir seperti itu ya. Jadi kalau dia orangnya yang cukup sensitif ya, cukup ekspresif, ini masih sering nangis gitu ya, rindu sama kamu gitu loh. Jadi kayak masih belum bisa dia membiasakan diri untuk menjalani hari-harinya dia tanpa kamu ya. Masih kuat sangat penolakannya dia, nggak mau, aku nggak mau pisah gitu lah. Kalau dia punya jini ya, jin dari itu ya, dari teko itu ya. Dan jininya tanya, sebutkan 3 permintaan kamu. Salah satu dari 3 permintaannya dia, itu Mari bisa jamin balik sama Capricorn. Nah gitu tuh pasti mintanya dia. Karena kehilangan kamu ini tuh masih sangat menyakitkan bagi dia, masih sangat menyakitkan gitu ya. Jadi kayak meninggalkan traumatis ini ya, membawa traumatis gitu ya, meninggalkan traumatis dalam jiwanya dia, membawa traumatis dalam hari-harinya dia gitu loh ya. Jadi kok bisa, apa ini salahnya gitu, mulai dari kadang-kadang menyalahkan kamu, dan bisa juga akhirnya menyerang untuk menyalahkan diri dia sendiri. Wah pasti ini tuh bisa bolak-balik terjadi dalam diri si ayang bebek mantannya kamu ini. Kayak gitu ya. Dan untuk menghadapi dan dengan keadaan seperti ini, tentu saja kayak dia kena dampaknya besar ya. Jadi sehingga kalaupun ada orang yang coba-coba untuk ngedeketin dia ya, berpotensi orang itu tuh menggantikan kamu, tapi Mari lihat
si pasangannya kamu ini tuh ya, si ayang mantan kamu ini tuh kayaknya dia masih akan menolak lagi gitu. Karena Mari lihat sudah ada ini yang coba-coba deketin dia, tapi dia masih mau menolak di sana ya. Jadi kok kayaknya upaya move on-nya dia dengan menghadirkan wanita lain atau pria lain sebagai pengganti kamu, itu tuh dia anggap kok kayak bukan jalan keluar ya di sana. Dan ya lagi-lagi itu juga sebagai petunjuk bahwa dianya belum siap lepasin kamu, belum siap gitu loh. Kadang-kadang memang dia bisa mengalami ini ya, palsu ya, seperti kayak move on palsu. Misalnya dia bisa 3 hari tidak memikirkan kamu, tidak sedih karena kamu, tapi masuk hari keempat down lagi gitu-gitu ya. Jadi ya nggak usahlah terlalu dramatis kan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu dari sekian lama ini isinya galau terus. Secara naturalnya aja lah ya. Misalnya seminggu dia bisa tanpa kamu, tapi kemudian minggu depannya dia kayak kok kepikiran lagi tentang kamu gitu loh. Dan niatan untuk mencoba kembali lagi pasti ada ini gitu loh. Walaupun tentu ada rasa pesimis di sana ya. Apakah kalau aku mendekati ini adalah satu tindakan yang bisa membawa hasil manis atau tidak gitu ya. Nah, ada di sana itu tuh tetap keraguan-raguan membayangi dirinya. Gitu loh. Bukannya kalau saat sekarang kamu lihat dia ikutan pasif di sana ya, dia cuek, dia acuh, dia abai sama kamu. Gitu ya. Bukan berarti bahwa dia sudah selesai dengan kamu, tidak. Gitu loh. Bukan sebab karena dia memang sudah tidak ada niatan untuk balikan lagi sama kamu, yo tidak. Gitu ya. Masih ada di sini niatan balik lagi sama kamu. Cuman ya kepesimisan itu tadi ya yang membayang-bayangi dirinya. Gitu. Tapi mau ini kadang-kadang tuh kayak nekat gitu ya. Walaupun mungkin tidak secara eksplisit ya, tidak secara jelas, gamblang, terang-terangan, dia dalam upaya untuk membuat kalian kembali balikan ya, tapi pasti ada di sini. Contoh aja, contoh. Misal dia rajin nih, rajin mondar-mandir, warawiri di depan rumahnya kamu. Nah, seperti itu. Atau dia mensengajakan dirinya dia datang ke kafe favoritnya kamu, harap-harap ya, ketika dia lewat dari depan rumahnya kamu ada di sana ya, kamu ada lagi duduk-duduk di teras misalnya gitu ya. Nah, atau kalau dia datang ke kafe favoritnya kamu juga lagi nongkrong di sana gitu karena di sini tuh Mari lihat kayak ada rasa takut juga, kayak kata Mari tadi ya, takut jika kemudian dia dalam upaya terang-terangannya dia kamu tolak gitu ya, wih makin pedih dong itu ya, makin sakit dong gitu. Entahlah memang di situ tuh juga pernah dia melakukan tindakan demikian, jadi tahu pahitnya ya kalau ditolak oleh kamu. Maka di sini tuh seperti kata Mari barusan, pakai cara seolah-olah tidak punya niatan terhubung dengan kamu gitu ya, supaya sedikit menyelamatkan perasaan biar jangan terluka, ego biar jangan merasa malu kan di situ ya. Jadi ya itu tadi, untuk move on pasti masih akan lama lagi di sini gitu ya. Setidaknya kalau Mari lihat masih bisa ini menghabiskan waktu hampir setahun lagi terhitung dari sejak kamu menyaksikan video ini ya. Hampir setahun lagi nih baru dia ada pikiran bahwa oh yalah udah aku move on saja. Nah seperti itu ya. Jadi untuk letting go, melepaskan tentang kamu, melepaskan harapan-harapan kembali dengan kamu, ini ternyata bukan perkara yang gampang bagi si ayang mantannya kamu ini. Susah
gitu loh ya. Karena di sini memang betul dia ini tuh cinta sama kamu, dia itu tuh sayang sama kamu gitu ya. Jadi kayak dia merasa dia sudah sempat habis-habisan ini sama kamu gitu loh ya. Betapa dia sudah menghabiskan banyak energinya dia untuk kuat ya jalani hubungan sama kamu gitu ya. Pastilah dalam hubungan itu kan ada lika-likunya kan, tapi dia sudah mau mentransfer energinya dia ya dalam bentuk ketabahan gitu ya, dalam bentuk berusaha untuk positive thinking gitu ya, membuat dia tetap yakin dan percaya pada hal-hal baik kan gitu ya. Di sana membiarkan dirinya dia untuk tetap cinta sama kamu, sayang sama kamu, tetap mengharap ke kamu gitu. Apalagi kalau ada Marila di sini tuh beberapa kan bentuk dari transfer energinya dia ya dalam bentuk uang, tenaga gitu ya. Jadi itu kan juga pasti akan dia hitung gitu loh. Nah, jadi semacam kayak aku udah memberi banyak gitu loh. Belum lagi menikmati rasa manisnya sampai puas, malah aku sudah ditinggal. Kan gitu ya. Capek hati, capek diri gitu ya, capek jiwa gitu loh mengusahakan. Jadi kok kayaknya kebagian cuma capeknya doang gitu ya. Jadi macam kok nggak rela gitu loh ya. Kok nggak rela, kok nggak ridho hubungan ini tuh berakhir hanya sampai seperti ini saja. Itu loh. Walau kamu bilang, Cici Mari, kami sudah barengan itu tuh 17 tahun loh, Ci. Kami udah bersama itu tuh 25 tahun gitu ya. Walaupun 25 tahun. Namanya orang cinta ya, namanya orang sayang kan. Ya kan nggak puas-puas itu ya. Untuk bisa tetap bersama dengan orang yang dicintai dan orang yang disayangi. Itu. Ya. Jadi mari lihat kayak paling enggak ya 1/4 jiwanya dia bisa mati, bisa ikut sengsara setidaknya ya, hanya gara-gara dia selesai berhubungan dengan kamu gitu. Jadi kayak lagi-lagi walaupun kalian sudah berpisah, katakanlah ya, ini contoh aja, katakan aja sudah 1 tahun. Namun sensasi hari itu, hari kalian berpisah itu, seperti kayak kejadian baru saat ini, gitu loh. Makanya semacam luka itu tuh masih fresh, gitu ya. Seolah masih baru-baru ini terjadi bahwa kamu memutuskan untuk meninggalkan dia, gitu loh. Masih kayak kejadiannya baru 1 jam yang lalu gitu ya. Jadi kayak galaunya itu tuh malah gak karu-karuan ini. Mungkin kamu bisa aja kayak ngelihat seseorang ini tuh, kelihatannya dia baik-baik aja kok, Ci. Enggak baik-baik aja dia di sana. Gitu, percaya atau nggak percaya kamu, dia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Gitu. Kalau kamu punya kenalan ya yang menjadi orang dekatnya dia, coba dah interogasi. Ya. Untuk memastikan apakah ini bacaan untuk kamu atau tidak gitu. Pasti kamu bisa itu tuh ya, akan mendengar, iya sih dia masih sering ceritain tentang kamu gitu loh. Hidupnya dia itu tuh kelihatan berubah sejak tidak lagi dengan kamu. Kok kayak ada yang hilang ya, separuh jiwanya itu tuh kayak hilang gitu loh. Atau minimal 1/4 lah, biar jangan lebay-lebay kali penyampaiannya Mari ini ya. Di sana itu loh. Kalaupun ada keberhasilan progresifnya dia untuk letting go ya, jika dikatakan letting go itu tuh persyaratannya adalah 10 langkah, paling-paling dia ini tuh baru berhasil itu tuh paling banyak ya 2 langkah masihan. 2 langkah. Masih butuh lagi dia waktu untuk memprogresifkan, mengejar 8 langkah lagi untuk bisa dikatakan dia sudah move on dari kamu di sana. Kayak kata Mari tadi, hanya sebentar-sebentarnya itu tuh dia bisa kayak merasa baik-baik saja ya.
merasa baik-baik saja tanpa kamu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu gitu. Kalau sudah agak lama kalian, ya mungkin ya sebulan, 2 bulan ya. Kalau udah agak lama nih, hitungan tahunan ini telah berpisah, seperti itu. Sebulan, 2 bulan, atau sekian bulan gitulah ya. Tapi habis itu galau lagi. Akan ada momen-momennya dia ketarik lagi nih sama alam bawah sadarnya dia yang masih memiliki luka tentang gagalnya hubungan kalian ini. Disitulah itu ya. Kalau secara generalnya kan, kepastian orang move on ya, kalaupun tetap masih mengingat mantan, tapi tidak ada lagi rasa, cuman oh iya sih, dia nama mantannya aku adalah si Capricorn gitu. Tapi rasa sakit itu tuh sudah tidak ada lagi, rasa kecewa nggak ada lagi, rasa marah nggak ada lagi. Itu dia kalau persyaratan move on kan. Nah tapi dia belum memiliki hal itu dan masih butuh, tadi kata Mari kan, masih butuh beberapa lama lagi di sini dia baru dia bisa benar-benaran clear dari sensasi perasaan itu. Itulah. Walaupun dia mengingat nanti suatu saat ya, kalau dia udah move on, masih dia ingat bagaimana kamu bilang kita cerai gitu. Ya, tapi tidak ada lagi sensasi gimana, netral aja. Nah kayak gitu, masih butuh sekian waktu lagi bagi si seseorang ini, situ ya. Dan dalam prosesnya dia untuk move on itu, ingat, secara diam-diam, mungkin terlalu halus sehingga tidak kamu sadari, sesekali masih akan ada di situ tuh upayanya dia untuk memungkinkan kamu dan dia sekiranya bisa kembali bersama lagi, gitu loh. Dan ini ada ya, barusan masuk intuisinya kemarin, kayak yang oke lah, biarlah kita berpisah, tapi jangan begini sakitnya perpisahan ini aku rasakan. Nah kalau dia bisa meminta tolong sama kamu, kayaknya dia tuh mau minta tolong kayak gini, dampingi dia dalam proses dia bisa melepaskan kamu ini, gitu ya. Dampinginya dengan cara ya sesekali tanyalah kabarnya dia, misalnya seperti itu ya, gitu loh. Menjadi sahabat sajalah, jangan kamu ngediemin dia kayak gini, karena ini kan kamu kayak cut off habis ini. Mari lihat ya, menurut dia nih ya, menurut asumsinya dia, kamu seperti cut off habis gitu loh ya. Kamu kelihatan benar-benar seperti membuat dia itu tuh kayak sampah gitu loh, udah dibuang ke tong sampah yang nggak mau bakalan kamu lihat lagi, kamu peduliin lagi, yang tak berarti telah kamu campakkan keluar dari hidupnya kamu. Itu pedih gitu loh ya. Mungkin kalau kamu mau menjadi sahabat bagi dia katanya ya, sesekali masih ada silaturahminya, itu tuh akan mempermudah dirinya. Tapi tentu ini tuh kayak permintaan ego ya. Belum tentulah, kalaupun kamu mau bersahabat dengan dia di saat ini atau beberapa waktu nanti, itu memang menjadi pengobat ya, atau ngebuster energinya dia biar dia bisa cepet. Jangan-jangan ya ketika berkoneksi lagi dengan kamu, yang ada malah tumbuh nih harapan, kan gitu ya. Jadi maksudnya Mari menyampaikan hal yang seperti ini tuh supaya kamu jangan kayak ngerasa terbeban gitu. Ih kasihan banget lah ini orang. Oke lah, dia katakan aku mau mendampingi dia, udahlah aku dampingi aja. Nah itu tuh tidak menjadi paksaan bagi kamu gitu, maksudnya Mari gitu. Karena ini kan namanya orang lagi galau, lagi sedih ya, ego itu tuh kan lagi tersakiti, bisa-bisa itu kayak pemikirannya belum clear. Nah seperti itu loh ya. Untuk beberapa ya tentu saja berharap bahwa kamu nemenin dia, karena terlalu tersiksa jika tidak bisa lagi melihat kamu, tidak bisa lagi
mendengar suaramu, tidak lagi bisa bersentuhan dengan kamu. Terlalu menyakitkan aktivitas yang selama ini dia anggap wajar, normal, terjadi antara kamu dengan dia. Kemudian hal itu tuh tidak terjadi lagi. Terlalu menyakitkan. Terlalu bikin sedih. Begitu. Ya, oke, baik. Capricorn. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Capricorn mana bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari dianya aja ya. Baik, mari awali dari huruf A, ada awal. Kemudian R, ada rasa, H, hati, N, nama, M, mesra, kemudian I, istimewa. Iya sih, terlalu berharga ya. Kayak kehilangan sekali. Itu yang dia alami. Baik, masuk kita ke zodiak Taurus di sini. Aquarius ada, Sagittarius, energi dari Leo dan energi dari Aries hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.